Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu lagi di pengajian Majelis Marifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kami sampaikan kepada saudaraku sekalian, khususnya jemaah Marifat Banjar dimanapun saudaraku berada, dan juga bagi rekan-rekan saudara kita yang menonton baik yang secara online maupun offline dimanapun saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya. Adapun malam hari ini masih tema kita tentang Tauhidul Dzat, tentang keesaan Dzat Allah Subhanahu wa taala, itu pada kitab Ad-Darun Nafis halaman 113. Nah, mungkin isi dan makna daripada kitab Ad-Darun Nafis ini kadang-kadang banyak yang terulang. Ada yang terulang-ulang penjelasannya tadi. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan supaya kita lebih paham dan lebih mengerti tentang maksud dan tujuan daripada kitab Ad-Darun Nafis ini sendiri. Nah, jadi banyak pengulangan makna atau kata atau kalimat di dalamnya. Adapun malam hari ini kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dalam surah Al-Ikhlas, nah ini tidaklah Allah itu bersahabat, beranak dan diperanakan, dan tidak pula ada pasangannya. Surah Al-Ikhlas, Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Nah, ini pada bab yang kedua halaman 113. Nah, mungkin malam yang telah lalu mungkin sampai pada pembahasan perihal masalah Tauhidul Dzat dan lain sebagainya. Mungkin kemarin ceritanya mungkin tidak ada yang lupa. Nah, kalau yang hadir mungkin ada yang masih ingat. Ceritanya adalah tentang biji padi dan yang sudah menjadi apa kemarin, kue kelelapon. Nah, jadi ceritanya minggu yang kemarin berhubungan contoh Tauhidul Dzat antara biji padi dengan kue kelelapon, kue dari ketan. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelumnya pengajian malam yang kemarin kita tunda karena ada suatu halangan dan lain sebagainya, karena ada tamu kemarin, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan penjelasan semua itu, maka dapatlah disimpulkan pengertian ini dan hendaklah dengan penuh kemantapan atau tahqiq, tidak ada yang wujud pada hakikatnya, hanyalah wujud daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dimaksud dengan wujud Allah itu sendiri adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sifat 20, sifat Allah yang pertama disebutkan adalah wujud. Jadi wujud itu artinya adanya Allah atau nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada penjelasan tadi tidak ada yang wujud pada hakikatnya, hanyalah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti panalah segala perbuatan hamba atau makhluk pada perbuatan Allah. Ini dinamakan tauhidul af'al. Nah, ini terulang lagi, padahal tauhidul af'al sudah dibahas pada bab yang awal, bab yang telah lalu. Nah, dari kesimpulan surah Al-Ikhlas tadi, bahwa dapatlah disimpulkan seluruh pengertian ini hendaklah dengan penuh kemantapan. La maujudun bihakin ilallah, tiada yang mewujud melainkan pada hakikatnya hanyalah wujud Allah. Jadi yang nampak itu sendiri tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemarin tamsilnya adalah biji padi. Nah, biji padi itu adalah awal-awal daripada segala sesuatu. Nah, lalu kita beri contoh tadi biji padi. Nah, biji padi tadi ditumbuk lalu menjadi beras. Nah, beras ditumbuk lagi lalu menjadi tepung. Nah, tepung diolah lagi, dimasak, menjadilah kue yang namanya kue tadi. Nah, itulah kue kelelapon. Itulah kue daripada bentuk daripada tepung. Yang dinamakan la maujudun ilallah, tiada yang wujud melainkan pada hakikatnya adalah wujud Allah. Jadi pandangannya memandang kepada dirinya. Memandang kepada dirinya, pana dirinya yang ada itu tidak lain hanyalah daripada kenyataan Allah juga. Jadi yang namanya kue kelelapon itu kenyataan daripada tepung. Nah, tepung itu sendiri adalah kenyataan daripada beras. Beras itu sendiri adalah kenyataan daripada biji. Misalnya lagi, uang adalah benda awal atau bahan dasar awal atau yang dinamakan zat. Sedangkan rumah itu kenyataan daripada uang, mobil kenyataan daripada uang, sepeda motor kenyataan daripada uang, perahu dan lain sebagainya itulah kenyataan daripada uang. Jadi mula-mula asalnya uang. Nah, dari uang terbentuklah rumah. Rumah tadi dari mana? Ada yang dari kayu, ada yang dari beton dan lain sebagainya. Jadi bahan dasar awalnya itu sendiri adalah uang atau duit. Kalau tidak ada duit, maka tak adalah semen. Nah, tak adalah semen tadi, tak adalah kayu tadi, tak adalah atap tadi. Jadi bahan dasarnya itu sendiri adalah uang. Atau kembali kepada padi tadi, bahan dasarnya adalah biji padi. La maujudun bihakin ilallah, tiada yang wujud pada hakikatnya itu kembali kepada dasar dirinya, artinya memandang kepada dirinya, dari mana dirinya berasal. Nah, maka nampaklah bentuk dan rupa tentu berubah. Asalnya kan uang ada yang uang logam, ada yang uang kertas. Berbedalah uang tadi dengan rumah, jelas berbeda. Dari bentuknya, dari rupanya, dari sifatnya tentu berbeda. Begitu pula biji-bijian yang berupa padi tadi sangat jelas berbeda antara biji padi dengan kue kelelapon yang sudah jadi tadi. Atau lontong, kata orang banyak, nah lontong. Lontong itu adalah beras yang dimasukkan beras yang dimasukkan dalam daun pisang.
Nah, yang direbus itu yang namanya lontong atau kue kelelapon tadi. Jadi tidak ada lagi wujud yang lain yang dipandang pada hakikatnya. Hakikat itu sebenar-benarnya. Bahwa sebenarnya tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang nyata kecuali hanyalah Allah. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa menutupi Allah, yang bisa menghijabi Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sangka-sangkaan. Sangka-sangkaan inilah yang menyebabkan diri kita terdinding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangkaan kita ini misalnya, kembali lagi karena ini tuh ulang-ulang tadi supaya jelas, tapi yang diulang-ulang ini pun kadang-kadang tak ngerti, tak paham. Nah, jadi kadang-kadang yang diulang-ulang pun artinya makin diulang makin cepat kita menangkap. Kalau kemarin belum ingat, hari ini jadi sangka-sangkaan kita, misalnya kita menyangka diri kita yang nampak di layar monitor itu, seperti yang sampean saksikan di layar monitor itu sama persis dengan diri kita, sama persis. Aku lihat diriku itu, aku nyatakan diriku, berarti ku salah. Ku nyatakan diriku itu, yang kulihat di layar monitor itu apakah diriku? Tentu bukan diriku. Apakah itu lain daripada diri kita? Tidak. Itu tidak lain daripada diri kita sendiri. Nah, jadi sangka-sangkaan kita tadi, kita sangka itu diri kita. Padahal yang menyangka tadi ialah orangnya. Nah, yang menyangka tadi, itu orangnya. Yang disangka tadi bukan orangnya. Ngerti lah toh? Yang disangka ini misalnya nih di layar monitor tuh yang nampak, yang bicara di layar monitor tuh kita sangka diri kita. Padahal itu bukan diri kita. Jadi tujuannya sebenarnya subjeknya adalah yang menyangka itu sendirilah orangnya. Nah, jadi yang menyangka itulah orangnya. Jadi yang memandang itulah orangnya, bukan yang dipandang. Tetapi yang dipandang itu sendiri tidak lain daripada yang dipandang juga. Artinya yang memandang tadi adalah orangnya, yang dipandang itu adalah kenyataannya. Jelas lah toh? Yang dipandang itu kenyataannya. Nah, nyatanya diri kita mana tuh? Nampak di layar monitor tuh nyatanya diri kita. Tapi itu bukan diri kita. Kenapa bukan diri kita? Walaupun dia sama, rupanya sama, mulutnya sama, gerak-geriknya sama, tetapi jelas itu bukan diri kita. Tetapi itulah senyata-nyatanya diri kita. Kalau hendak melihat nyatanya diri kita tuh nampak di monitor. Begitu juga kalau hendak melihat Allah, nyata pada dirimu. Nah, nyata pada dirimu. Nyatanya Allah tadi, hakikat itu adalah sebenarnya. Dirimu adalah kenyataan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ada yang nyata mencari yang gaib, ada yang nampak mencari yang gaib tadi, ada yang dekat mencari yang jauh, ada yang mudah mencari yang susah. Jadi kalau sudah ada yang nampak, mencari yang terhijab lagi. Nah, yang nampak saja engkau belum melihat, apalagi yang gaib tadi. Nah, jadi nampak. Nah, jadi kenyataan, nah itulah diri kita tadi, kenyataan daripada Allah. Kenyataan daripada Allah. Sedangkan kenyataan diri kita tuh nampak, bergerak, dia bergerak. Kita sangka itu ada, padahal tiada. Kita sangka diri kita, padahal itu bukan diri kita tadi. Nah, kita sangka itu Allah, bukan. Tapi itulah kenyataan daripada Allah.
Misalnya main wayang. Nah, main wayang. Nah, kalau main wayang, wayang kan di sini. Nah, main wayang. Tetapi kalau wayang orang, nah tentu mainnya gini. Nih, main wayang. Wayang orang. Kita sangka wayang ini adalah dalangnya, bukan. Cuma kalau hendak melihat sang dalang, inilah hakikat sang dalang. Inilah sebenarnya sang dalang. Jadi kalau hendak melihat sang dalang, nah ini wayang orang, kebetulan ini wayang orang, bukan wayang kulit. Kalau wayang kulit di sini mainnya. Nah, kalau wayang orang di sini. Nah, di sini. Wayang ini adalah kenyataan sang dalang. Kalau hendak melihat rupa dalang, lihatlah sang wayang ini. Nah, memang wayang bukan dalang, dalang ya dalang, wayang ya wayang. Cuma kalau tak ada wayang, maka tak nampaklah kelakuan dalang, tak nampaklah diri si dalang. Nah, tak nampaklah perbuatan sang dalang. Nah, maka nampak, wah, kata wayang ini aku. Nah, yang menyatakan aku ini adalah wayang, itu dalang sendiri. Nah, adalah dalang itu sendiri. Misalnya yang beraku-aku di layar monitor tuh, apakah wayang? Itu kan wayang tuh, yang kita lihat tuh kan orang main wayang. Nah, itu bergerak wayangnya. Padahal bukanlah si wayang yang bergerak tadi, melainkan sang dalang. Nah, jadi wayangnya sini, yang dilihat sana. Ini wayangnya, yang Anda lihat itu adalah bayang-bayang sang wayang. Bayang-bayang sang wayang. Jadi bayang-bayang itu bukan dalang. Dan wayang ini pun bukanlah dalang, tapi inilah kenyataan sang dalang. Diri inilah kenyataan sang dalang. Kalau Anda melihat dalang nampak, nah nampak dalang. Nampak sang dalang tadi. Inilah kenyataannya tadi. Kalau di layar monitor itu sendiri adalah bayang-bayang daripada sang wayang. Nah, jadi antara wayang dan bayang-bayangnya itu satu jua. Tidak bercerai, tidak berpisah jua. Kalau sang dalang bergerak, maka wayang ini bergerak. Dan gambarnya pun ikut bergerak. Nah, gambarnya pun ikut bergerak. Tiada yang wujud pada hakikatnya hanyalah Allah. Tiada yang wujud, hakikatnya adalah Allah. Jadi yang sebenarnya tuh, yang nampak itu hanyalah Allah saja. Yang lain tiada. Ini berlaku bagi orang yang kasab. Kalau kada kasab, kada bisa. Kalau belum melihat akan wujud kebesaran Allah, kada bisa. Belum bisa lagi dapat menyatakan perihal demikian, la maujudun ilallah. Tiada yang wujud melainkan hanyalah Allah saja yang nampak. Nah, kalau belum kasab, maka belumlah bisa berlaku demikian. Artinya, sebelum engkau mengenal Allah, sebelum engkau berjumpa Allah, janganlah engkau ikut berkata demikian tadi. Karena perkataan yang demikian tidak ikut-ikutan. Perkataan yang demikian jangan jadi patokan, jangan jadi dalil, kecuali engkau sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa. Kalau engkau cuma mengenal di pembicaraan, janganlah janganlah tergesa-gesa menyebutkan la maujudun ilallah. Tiada yang wujud atau tiada nampak pada hakikatnya adalah Allah. Nah, hal ini berlaku bagi orang yang telah kasab, yang telah dianugerahkan Allah makrifat kepada dirinya. Jangan ikutan. Nah, jangan ikut-ikutan tadi. Nah, jadi ilmu itu katanya mahal. Ya benar, ilmu itu mahal. Nah, ilmu dunia saja susah mendapatkannya tadi. Apalagi ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal harganya tadi.
ilmu dunia saja mahal. Nah, apalagi ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit orang yang mau menuntut ilmu ini tadi, dan hanya sedikit orang yang mengajarkan ilmu ma'rifatullah ini tadi. Nah. Kemudian dilanjutkan lagi, tidak ada yang mewujud ini pada hakikatnya hanyalah Allah saja. Pahamkah kita sudah di sini tadi? Baru melanjut, berarti panalah segala perbuatan hamba atau perbuatan makhluk pada perbuatan Allah. Jadi panahnya perbuatan hamba tadi atau perbuatan makhluk pada perbuatan Allah nih, misalnya begini tadi. Misalnya diri kita tenggelam di sungai. Kalau masih kita yang bergerak tadi, nah bergerak, tolong, atau aku tenggelam, itu bukan berarti orang tadi belum tenggelam, belum karam dalam perbuatannya Allah. Tetapi kalau dia nyemplung ke sungai, tenggelam sudah, lelap sudah, tak ada lagi bisa berteriak dirinya, aku nih tenggelam, aku nih mati. Tidak ada lagi perkataan dirinya, tak ada satu huruf, tak ada satu suara lagi menyatakan akuan dirinya tadi, tidak ada lagi. Nah, yang adanya gelembung-gelembung air itu ketika masih hidup lagi, gelembung air karena dia masih bernapas tadi, sampai dia tenggelam, sampai dia lelah. Tak ada lagi gerakan tangannya. Yang ada tadi hanya gerakan air saja. Seluruh batang tubuhnya diliputi oleh air. Jadi yang berbuat itu hanyalah Allah saja. Hal ini pun berlaku ketika diri tadi benar-benar tenggelam. Kalau masih ada gerak-gerik kita, perbuatan kita, maka belumlah dikatakan pana dalam af'al perbuatan Allah. Nah, memang susah dijelaskan tadi, tetapi hal ini harus dipraktekkan. Jadi ilmu tadi teori tanpa praktek hampir sia-sia saja. Nah, misalnya mengangkat sesuatu tadi, yang ngangkat ini pada hakikatnya adalah sang dalang, bukan perbuatan wayang lagi tadi. Nah, jadi senyata-nyatanya dalang adalah sang wayang tadi. Nah, jadi wayang itu merupakan kenyataan. Perbuatan si wayang ini sendiri tidak lain daripada perbuatan sang dalang. Karena aku sangat dekat dengan dirimu, lebih hampir daripada urat lehermu, dekat. Jadi sangka-sangkaan kita tadi, sangka-sangkaan yang menyebabkan dinding dan hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.